Di tengah bising klakson dan panas aspal ibu kota, ada satu cerita yang tidak tertulis di koran pagi. Seorang pria bertubuh kekar, berkulit gelap, dengan wajah bersih dan tatapan penuh keyakinan. Duduk di atas motornya, sambil memandangi layar aplikasi yang kadang sepi, kadang penuh pesanan. Namanya Pak Bima. Bukan artis, bukan pejabat, hanya pengemudi ojek online biasa. Tapi siapa sangka, pria ini yang dulu harus ngutang untuk beli bensin sekarang jadi pemilik 50 armada ojek dan bengkel sendiri. Pak Bima dulunya seorang buruh gudang, gajinya kecil, waktu kerjanya panjang, dan PHK menghantam saat anak keduanya lahir. Demi bertahan, ia jual handphone lamanya untuk bayar DP motor bekas. Ia nekat daftar ojol, walau belum tahu Jakarta luar dalam. Setiap pagi jam 5, ia sudah narik, kadang sampai jam 10 malam. Tapi penghasilannya selalu habis buat cicilan motor, susu anak, kontrakan. Pernah suatu hari, dia cuma makan nasi pakai garam demi anak-anaknya tetap kenyang. Di masa-masa awal itu, Pak Bima nyaris menyerah. Setiap hujan deras, tubuhnya menggigil di pinggir jalan. Setiap malam minggu, ia hanya bisa lihat keluarga lewat dari balik helmnya. Tapi ada satu hal yang ia pegang, doa istrinya. "Mas, jangan berhenti, kita nggak punya siapa-siapa, kecuali usaha Mas sendiri," ucap sang istri sambil memijat punggungnya yang pegal. Suatu hari, ia menerima pesanan dari penumpang yang ternyata seorang motivator. Setelah ngobrol panjang, si penumpang berkata, "Mas, kenapa nggak sewa motor kedua dan rekrut orang lain, biar Mas juga bisa istirahat?" Itu ide gila, tapi malam itu Pak Bima nggak bisa tidur. Ia mulai haiteng-haitengan, nanya ke teman-teman ojol, dan akhirnya sewa satu motor lagi. Ia rekrut adik iparnya yang sedang nganggur. Dari satu motor, jadi 2. Dari 2, jadi 5. Setiap motor ia rawat sendiri. Ganti oli, bersihin, sampai malam. Ia bahkan tidur di garasi kecil, demi pastikan semuanya aman. Ia pakai jaket ojol, tapi pikirannya seperti manajer. Pak Bima mulai punya sistem. Tiap driver dikasih target, diberi bonus kalau capai. Semua transparan, semua adil. Saya dulu narik, jadi tahu rasanya. Jangan sampai yang kerja malah rugi, katanya. Saat pandemi datang, semua hampir runtuh. Order sepi, 3 motornya rusak karena tak ada dana buat servis. 2 driver berhenti. Tapi di tengah krisis itu, datang Mas Ardi teknisi yang dulunya langganan cucian motornya. "Bima, saya bantu rawat motormu, gratis dulu. Asal jangan tutup usaha ini, banyak yang masih butuh." Dengan bantuan Mas Ardi, armada kecil itu tetap hidup. Setelah pandemi, order naik lagi. Kali ini, Pak Bima ekspansi. Ia beli motor bekas, perbaiki, rekrut lagi. Dalam 2 tahun, ia punya 50 armada. Tak hanya itu, ia buka bengkel sendiri dan rekrut Mas Ardi jadi kepala mekanik. Kini, ia tak lagi narik, tapi tiap pagi, ia datang ke garasi, cek unit satu persatu. Senyumnya tetap sama, seperti waktu pertama kali narik di bawah panas matahari. "Kita jangan cuma jadi bagian dari sistem, kita harus belajar bikin sistem kita sendiri," ujar Pak Bima dalam sebuah pelatihan UMKM. Ia kini mengajar driver-driver baru, bukan cuma soal narik, tapi soal mimpi, tentang punya rencana, tentang nabung, investasi, bahkan buka usaha kecil. Ia tahu, tidak semua orang bisa mulai dari atas, tapi semua bisa naik, kalau tahu kemana harus melangkah. Hari ini, Pak Bima masih tinggal di kontrakan yang sama, biar hemat, katanya. Tapi isi kontraknya kini berbeda. Ada rak buku, laptop, dan jadwal operasional di dinding. Ia tahu gaya hidupnya. Karena bagi dia, sukses itu bukan soal kaya. "Saya cuma pengen bisa bantu orang lain naik. Dulu saya dibantu istri, dibantu Ardi, dibantu Allah, lewat penumpang-penumpang. Sekarang giliran saya," ucapnya pelan. Kisah Pak Bima bukan tentang keajaiban, tapi tentang keberanian, tentang tahan banting, tentang konsistensi meski tidak dilihat orang. Kalau kamu sedang di titik nol, lihat Pak Bima. Ia juga pernah di sana, tapi ia tidak diam. Bagikan kisah ini jika kamu percaya bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi,
asal kamu mau jalan pelan-pelan dan terus maju.